Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama Hanif Saiful Anwar. Saya adalah salah satu mahasiswa RPL Univet Bantara Sukoharjo, kelas A, dengan nomor induk mahasiswa 25520100018. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan sebuah kasus di sekolah dasar. Ada seorang guru kelas 4 SD sedang mengajarkan materi tentang pelestarian lingkungan. Selama pembelajaran, guru hanya menjelaskan materi melalui ceramah. Kemudian meminta siswa menghafalkan jenis-jenis sampah organik dan anorganik. Setelah itu, siswa mengerjakan soal pilihan ganda sebagai evaluasi. Sedangkan kondisi di lingkungan sekolah menunjukkan bahwa halaman sekolah masih banyak dipenuhi sampah plastik dan belum ada program pengelolaan sampah. Beberapa siswa mengusulkan agar mereka melakukan kegiatan membersihkan lingkungan sekolah, memilah sampah, atau membuat kerajinan dari barang bekas. Namun, guru menolak usulan tersebut dengan alasan keterbatasan waktu dan lebih memilih mengejar target penyelesaian materi. Dari kasus ini, coba kita kaitkan dengan 3 landasan filsafat Indonesia, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Landasan yang pertama adalah landasan ontologi, yaitu hakikat manusia dan pendidikan. Ontologi membahas hakikat keberadaan manusia, peserta didik, dan pendidik itu sendiri. Dari kasus di atas, maka muncul pertanyaan, hakikat apa yang seharusnya dipelajari siswa? Dalam filsafat pendidikan, siswa bukan hanya dipandang sebagai penerima informasi, tetapi sebagai individu yang aktif belajar melalui pengalaman nyata. Oleh karena itu, pembelajaran tentang lingkungan seharusnya tidak berhenti pada hafalan, tetapi juga melibatkan pengalaman langsung agar siswa benar-benar memahami makna menjaga lingkungan. Kemudian, landasan yang kedua adalah landasan epistemologi, yaitu hakikat pengetahuan. Epistemologi membahas bagaimana pengetahuan diperoleh, dikembangkan, dan diajarkan dalam pendidikan Indonesia. Pengetahuan tidak hanya berasal dari buku atau guru saja, tetapi juga diperoleh melalui pengalaman, observasi, diskusi, penelitian, pemecahan masalah, dan kehidupan bermasyarakat. Karena itu, kurikulum Merdeka mendorong pembelajaran yang aktif, berpusat pada peserta didik, berbasis proyek, kolaboratif, kontekstual. Dari landasan epistemologi, kita membahas bagaimana pengetahuan diperoleh. Pada kasus ini, guru hanya menggunakan metode ceramah dan hafalan. Padahal, pengetahuan akan lebih bermakna jika siswa memperoleh pengalaman. Misalnya, siswa dapat mengamati jenis sampah di sekolah, memilah sampah, atau membuat karya dari barang bekas. Dengan cara tersebut, siswa tidak hanya mengetahui konsep, tetapi juga memahami proses dan penerapannya. Kemudian landasan yang ketiga adalah landasan aksiologi, yaitu nilai dan tujuan pendidikan. Aksiologi membahas nilai, moral, etika, dan tujuan penggunaan ilmu pengetahuan. Di Indonesia, ilmu pengetahuan tidak hanya digunakan untuk meningkatkan kecerdasan, tetapi juga untuk membangun karakter, memperkuat moral, menciptakan keadilan, menjaga persatuan bangsa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Materi pelestarian lingkungan seharusnya menumbuhkan sikap peduli, tanggung jawab, kerjasama, dan kebiasaan menjaga kebersihan. Jika pembelajaran hanya berorientasi pada nilai ujian, maka tujuan pendidikan untuk membentuk karakter peserta didik belum tercapai secara optimal. Kesimpulan, berdasarkan kasus tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran yang baik harus mengintegrasikan ketiga landasan filsafat pendidikan, yaitu ontologi, mengarahkan guru memahami hakikat peserta didik dan tujuan pembelajaran, epistemologi, menjadi dasar dalam memilih cara memperoleh pengetahuan yang bermakna, sedangkan aksiologi
memastikan bahwa pembelajaran mampu menanamkan nilai-nilai positif yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Dengan menerapkan ketiga landasan tersebut secara seimbang, pembelajaran di sekolah dasar tidak hanya menghasilkan siswa yang cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki karakter yang baik dan mampu menerapkan ilmunya dalam kehidupan nyata. Mungkin hanya ini, semoga penjelasan ini dapat menambah pemahaman kita tentang pentingnya tiga landasan filsafat pendidikan dalam proses pembelajaran di sekolah dasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.